Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutama ada 4 jenis kategori honorer yang ditetapkan oleh pemerintah adalah prioritas dalam penggajian di tahun 2024 tahun depan ini. Nah, di sini disampaikan bahwa selain daripada gaji pokok, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan tunjangan untuk honorer hingga sebesar 806.000. Itu adalah tunjangan selain daripada gaji pokok. Jadi, terkait dengan hal ini, mari Bapak Ibu kita simak informasinya, berdasarkan apakah pemberian tunjangan ini, dan kira-kira apa yang mendasari hingga nantinya para honorer ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, hampir tidak beda dengan pegawai negeri sipil dalam hal tunjangan. Nah Bapak Ibu, mari kita ikuti informasinya dan jangan kemana-mana. Tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting mengenai nasib honorer di tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa honorer ini versinya banyak. Ada yang bisa tercover dalam database BKN, ada juga yang tidak bisa tercover dalam database BKN, tetapi status honorer yang sama, dan ada juga yang memang tidak didata. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, semua honorer pada prinsipnya, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menempuh satu titik kesepakatan bahwa para honorer tidak boleh di PHK, kemudian pendapatannya tidak boleh berkurang, dan seterusnya keselamatan kerjanya dijamin oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, tentunya karena memang tetap bekerja, maka jelas ada gajinya, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia mengenai kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ya, kita wajib tahu kira-kira apa saja tunjangan yang akan diterima oleh seluruh honorer ini nantinya. Jadi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menetapkan tunjangan untuk tenaga honorer selain daripada gaji pokok. Tunjangan yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani untuk honorer tersebut hingga mencapai angka Rp806.000. Jadi itu nominalnya yang didapatkan nantinya, yaitu selain daripada gaji pokok, ada tunjangan tambahan Rp806.000. Jadi tenaga honorer juga dapat terus bekerja meskipun pemerintah tetap memperlakukan kebijakan penghapusan honorer pada November 2023 mendatang ini. Itu dikatakan sekalipun, tapi ingat bahwa mengenai penghapusan 28 November itu sudah dibatalkan dengan surat edaran Menteri Pan-RB dan ditambahkan dengan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN bahwa honorer yang ada segera dilakukan penataan dan penyelesaiannya dituntaskan paling lama Desember 2024 tahun depan. Fungsi disahkannya Undang-Undang ASN 2023 pada 3 Oktober 2023 kemarin itu tak lain supaya honorer dapat terus bekerja. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 tersebut berfungsi sebagai payung hukum bagi tenaga honorer yang datanya telah masuk ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Selain itu terdapat kategori honorer yang telah dijamin oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal penetapan gaji pokok 2024 dan tunjangan mulai tahun 2024. Sehingga kategori honorer yang telah dijamin oleh Sri Mulyani tidak perlu mengkhawatirkan nasib ke depannya. Selain gaji pokok, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menetapkan tunjangan bagi masing-masing kategori honorer. Adapun 4 kategori honorer yang telah dijamin oleh Sri Mulyani yaitu Satpam, pengemudi, pramusaji, dan petugas kebersihan. Jadi tunjangan yang diberikan oleh Sri Mulyani kepada 4 kategori honorer tersebut yaitu berupa uang lembur dan uang makan lembur. Itu sudah satu ketentuan dan ini sudah disahkan, tinggal diterapkan tahun 2024 ke depan ini. Untuk besaran uang lembur akan diterima oleh 4 kategori honorer itu sebesar 20.000 dan untuk uang makan lembur sebesar 31.000. Nah, informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, pasal Undang-Undang ASN yang menyelamatkan tenaga honorer juga dari PHK massal, alhamdulillah segera diangkat jadi P3K. Itu salah satu solusi menyelamatkan honorer dengan Undang-Undang ASN, yaitu diangkat menjadi ASN P3K. Aturan mengenai pemberian tunjangan kepada tenaga honorer tersebut telah dimasukkan ke dalam aturan PMK, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Aturannya telah diteken oleh Sri Mulyani pada tanggal 3 Mei 2023 yang lalu dan nantinya ini diterapkan mulai Januari 2024. Apabila honorer dapat bekerja lembur selama 26 hari dalam sebulan, maka uang makan lembur saja dapat dikantongi sebesar 806.000. Belum lagi hitungan lembur 20.000 per jam. Jadi itulah tunjangan yang diberikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan satu harapan baik honorer di tahun 2024. Selain penetapan gaji pokoknya, juga tunjangannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai 4 kategori honorer yang dapat tunjangan dan gaji pokok sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan di tahun 2024 dan segera diberlakukan mulai Januari tahun 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.